Duh, kamu bosen gak sih? Iya nih, mau ngapain ya? Guys, kalian bosen gak sih? Jadi bosan banget. Kemana gitu yuk? Emang mau kemana? Udah tahu banyak tugas. Pertama tugas dari Pak Jor. Ada tugas apa? Ini loh tugas dari Pak Jordan. Pak Jordi, Oh iya. Aku ingat tugas Libdaya. Oh ya teman-teman, aku punya ide nih. Gimana kalau kita langsung meneliti di Sumatera? Kalau bisa langsung ke Sumatera sih, ya aku mau. Yaudah, gimana kalau kita patungan aja? Di Gope ya, itu Gope, terus kita. Hah? Duta? Oh, udah guys. Jangan kayak gitu. Ada yang punya ide lain nggak? Mending kita panggil Doraemon aja. Nah, Boleh. Kita panggil ya. 1, 1, 2, 3. Doraemon! Ada yang manggil aku? Ada apa teman-teman? Doraemon, kita mau ke Sumatera nih. Kamu ada alat yang bisa bantu kita ke Sumatera nggak? Oh, aku ada alatnya. Tapi sebelum itu, mundur dulu. Aku ganti baju dulu. Sah. Oke, karena sekarang aku udah ganti baju, saatnya kita pergi. Pintu keluar sana. Ayo, teman. Ayo guys. Wow. Tunggu dulu. Ini kurang deh. Faisal mana ya? Oh iya ya. Oh iya, mana? Doraemon tradisi apa itu? Iya. Kok makanya gerak-gerak ya? Kalau ini aku kurang tahu deh. Nanti, kamu tahu gak ini apa? Oh ini namanya kebudayaan Sigala-gala teman-teman. Gali-gali. Si gale-gale, Faisal. Jadi gini teman-teman. Apa tuh arti? Jadi gini teman-teman, gale-gale adalah sebuah patung kayu tradisional yang berasal dari suku Batak di Sumatera Utara, Indonesia. Patung ini biasanya digunakan dalam upacara kematian sebagai representasi orang yang telah meninggal. Menurut tradisi, patung gale-gale sering diukir menyerupai sosok orang yang sudah meninggal, terutama jika orang tersebut tidak memiliki keturunan yang dapat melanjutkan ritual adat. Patung ini kemudian akan digerakkan oleh dalang dengan menggunakan tali-tali untuk melakukan tarian. Seolah-olah patung tersebut hidup kembali. Ritual ini dipercaya dapat menghibur arwah orang yang telah meninggal dan membantu mereka dalam perjalanan ke alam baka. Gale-gale memiliki peran penting dalam budaya Batak, khususnya dalam hal upacara kematian dan pemujaan leluhur. Si gale-gale adalah sebuah mitos kisah sedih dalam kehidupan masa lalu masyarakat Batak, khususnya di Pulau Samosir, dan berkaitan erat dengan upacara kematian. Jadi, gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Terima kasih arti. Oh, jadi tradisi gale-gale itu diukir menyerupai orang yang sudah meninggal ya? Betul sekali. Jadi patung itu tidak hanya satu teman-teman bentuknya, melainkan beragam dan bervariasi teman-teman. Tapi seingat aku, kisah si gale-gale ini ada awalnya gitu deh. Iya, aku juga pernah dengar nih. Karena cerita awalnya itu kisah si gale-gale itu sendiri. Aku baru tahu si Jali-Jali ada kisah sedihnya. Gale-gale Faisal. Bang Gale, anakku. Mengapa kau meninggalkan anakku? Iya, Bapak itu. Kayaknya dia melakukan upacara ini buat anaknya deh. Iya, dia terlihat sampai anaknya. Oh, aku tahu. Empati sedikit dong, Fel. Oh, sorry. Aku nggak lihat keadaan. Tapi kayaknya aku ingat asal usul dari si gale-gale ini deh. Aku pernah baca sejarahnya di buku kebudayaan Sumatera gitu.
Jadi kisah awalnya itu berawal dari sejarah dari patung si Gale-Gale. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Raja Rahat. Beliau memerintah di wilayah Samosir. Raja Rahat memiliki satu anak sematawayang bernama Manggale. Dikatakan bahwa Raja Rahat sangat menyayangi anak satu-satunya tersebut. Pada suatu hari, saat anaknya sudah besar, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Rahat terlibat peperangan dengan kerajaan sebelah. Pada puncak peperangan itu, Manggale mencalonkan dirinya untuk menjadi panglima perang. Mendengar hal tersebut, Raja Rahat langsung tidak setuju, karena ia sangat takut kehilangan anak sematawayangnya. Namun, setelah banyak perundingan dan pertimbangan, akhirnya Raja Rahat setuju untuk mengirimkan anaknya menuju medan perang. Hari per hari Raja Rahat lewati tanpa keberadaan anaknya, hingga pada suatu hari, Raja Rahat mendapat kabar bahwa anaknya Manggale telah meninggal di medan pertempuran. Sejak saat itu, Raja Rahat sering jatuh sakit. Rakyat Raja Rahat yang tidak tega dan khawatir pun memanggil tabib yang sangat terkenal di daerah sana. Nama tabib tersebut adalah Si Baso. Setelah melihat kondisi Raja Rahat, Si Baso menyarankan untuk membuat replika Manggale menggunakan patung yang terbuat dari kayu. Ide itu pun diterima dan tak hanya serupa, tapi para rakyat juga mendandani patung tersebut layaknya Manggale yang asli. Karena kemiripan tersebutlah, mereka menamai patung tersebut sebagai patung si Gale-Gale. Etnis Batak juga percaya bahwa setiap orang yang meninggal dan dilakukan upacara si Gale-Gale, maka roh dari orang yang meninggal akan menjadi tumbal boneka si Gale-Gale dan akan hidup di dalamnya. Patung ini konon katanya dapat menangis layaknya manusia. Banyak rumor yang beredar pula bahwa jika membuat patung si Gale-Gale secara utuh sendirian, maka roh pematung akan menjadi tumbal patung si Gale-Gale dan akan meninggal setelah patungnya telah selesai dibuat. Oleh karena itu, pematung dari patung ini harus membuat bagian tubuhnya secara terpisah dan dilakukan oleh beberapa orang. Gitu teman-teman. Tapi sedih banget gak sih? Udah anaknya meninggal, ayahnya jadi orang penyakit. Tapi agak serem juga nggak sih? Patung bisa menangis selayaknya manusia. Gue jadi horor gini ya? Ganti topik dong. Tapi Doraemon, aku jadi penasaran deh. Apa? Tujuan ritual atau upacara itu tuh untuk apa sih? Kamu nanya? Sini aku kasih paham. Nah, tadi kan ada yang nanya, apa sih tujuan dan fungsi dari si Gale-Gale ini? Maka aku, Doraemon, akan menjelaskan. Simak dengan baik ya, teman-teman. Upacara si Gale-Gale ini bertujuan untuk menghormati dan mengantar roh orang yang telah meninggal ke alam baka dengan cara yang layak menurut adat Batak Toba. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap roh, si Gale-Gale ini juga digunakan sebagai simbol pengganti jika orang yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki. Karena dalam budaya Batak, anak laki-laki ini memiliki peran penting yang banyak, seperti pewarisan marga, sebagai pengambil keputusan, juga yang memberi dan menerima berkat dalam upacara pemakaman. Upacara si Gale-Gale ini juga dikatakan sebagai pengusir kutukan. Melalui upacara ini, keluarga yang ditinggalkan berharap untuk menghindari kutukan atau nasib buruk yang mungkin terjadi jika roh orang yang meninggal tidak dihormati dengan benar. Fungsi upacara si Gale-Gale ini ada dua. Yang terutama, upacara ini berfungsi untuk memulihkan keseimbangan dan keharmonisan antara dunia manusia dan dunia roh. Agar roh ini dapat beristirahat dengan tenang, hubungan antara yang hidup dan yang mati juga harus dijaga dengan baik. Upacara ini melibatkan berbagai ritual yang dimaksudkan untuk menyatukan kembali roh orang yang meninggal dengan leluhur mereka di dunia roh. Ini dianggap penting agar tidak ada ketidakseimbangan atau gangguan yang dapat mengakibatkan bencana bagi keluarga atau komunitas yang ditinggalkan. Yang kedua, upacara ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan sosial, di mana keluarga menunjukkan kepatuhan mereka terhadap tradisi dan adat istiadat. Dengan melaksanakan upacara ini, keluarga yang ditinggalkan juga menjaga status sosial mereka dalam komunitas. Mengabaikan ritual ini bisa dianggap sebagai tanda tidak hormat atau ketidakpatuhan terhadap adat, yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka dipandang oleh masyarakat. Boneka si Gale-Gale ini memainkan peran sentral dalam ritual, seringkali menggantikan kehadiran fisik anak laki-laki yang mungkin tidak ada, yang diperlukan untuk melaksanakan ritual-ritual penyucian tertentu.
Dengan adanya boneka ini, keluarga dapat melaksanakan ritual sesuai dengan adat tanpa kekurangan elemen penting dari proses penyucian. Paham kah adik-adik? Suara apa itu? Kayaknya suara lantunan alat musik deh. Alat musik yang mereka pakai ada banyak ya? Iya. Doraemon, minta teropong kamu dong. Bentar ya. Nih teropongnya. Kasih. Teman-teman, kayaknya aku tahu deh alat musik apa yang mereka gunakan. Apa tuh Lauren? Jadi gini. Halo guys, jadi tadi kalian udah lihat kan ada alat musik apa aja yang mereka gunakan? Tapi kalau kalian nggak kelihatan, aku bakal jelasin lagi kok. Namun sebelum itu, aku bakal ngejelasin nih apa sih fungsinya alat musik dalam upacara tradisi si gale-gale. Nah, ayo kita masuk. Yang ke-1 itu ada untuk membangkitkan suasana sakral, teman-teman. Nah, jadi alat musik itu sering digunakan untuk menciptakan suasana yang sakral dan khusyuk dalam upacara. Itu tuh tujuannya untuk membantu peserta upacara untuk lebih terhubung dengan alam spiritual atau leluhur. Yang kedua, ada untuk mengiring ritual. Nah, alat musik ini mengiringi berbagai tahapan dalam profesi ritual atau upacara tradisional, menandai perubahan fase dalam upacara. Jadi itu contohnya seperti saat penyambutan tamu, doa, atau pemberian sesaji. Nah, lanjut ada yang ketiga, fungsinya untuk simbolis. Banyak banget nih alat musik yang memiliki makna simbolis, seperti menggambarkan hubungan manusia dengan alam, dewa, atau roh leluhur. Misalnya nih, aku punya contoh. Bunyi gong atau gamelan sering dianggap memiliki arti spiritual dalam budaya Jawa atau Bali. Ini pengetahuan untuk teman-teman ya. Nah, yang keempat itu ada untuk memanggil roh atau leluhur. Serem ya. Tapi ini juga salah satu fungsinya loh. Jadi dalam beberapa tradisi, musik dipercaya dapat memanggil roh leluhur atau kekuatan gaib untuk hadir atau melindungi upacara dan memberkati upacara, teman-teman. Nah, setelah ini kita lanjut yuk. Ada alat musik apa sih yang mereka gunakan? Jadi ada 5 alat musik yang mereka gunakan, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada gondang. Gondang itu sejenis gendang atau drum yang digunakan sebagai alat musik utama dalam ansambel. Gondang memiliki berbagai ukuran dan jenis, masing-masing dengan suara yang berbeda. Yang kedua ada taganing. Satu set dan drum kecil dengan berbagai ukuran yang dimainkan untuk menghasilkan ritme yang dinamis. Taganing terdiri dari 5 drum yang disusun dalam satu rangka. Tapi kok gambarnya mirip-mirip ya? Iya teman-teman. Nih, karena dia tuh disusunnya dengan cara digabung antara gondang dan taganing. Seperti gambar yang ada di sini nih. Tapi gondang itu lebih besar. Sedangkan taganing itu drum-drum kecil. Lanjut yang ketiga ada ogung. Apa sih itu ogung? Jadi ogung itu gong besar yang dimainkan untuk menandai tempo dan memberikan nuansa ritmis dalam ansambel gondang sebangunan. Ogung memberi peran penting dalam memberi aksen pada alat musik. Jadi ogung itu perannya lumayan besar juga ya teman-teman. Lalu yang keempat ada sarune bolon. Apa sih itu sarune bolon? Jadi sarune bolon itu adalah alat musik tiup tradisional yang mirip dengan obo. Sarune bolon biasanya digunakan untuk memainkan melodi dalam pertunjukan si gale-gale. Lalu kelima ada hesek. Jadi hesek itu adalah alat musik perkusi sederhana yang terbuat dari logam atau kayu. Dimainkannya itu dengan cara dipukul untuk menghasilkan suara ritmis untuk menambah tekstur pada ansambel. Wah, Victoria, kamu bisa tahu alat musik dan ngeliat doang? Iya dong, makanya rajin literasi. Inilah manfaatnya. Lumayan nih, dapat ilmu lagi. Iya dong, siapa lagi kalau bukan aku? Ih, mulai sombong. Oh iya, maaf, cuma bercanda. Masa gak boleh sih? Emang alat-alat musik itu buat apa sih, Vic? Kamu tahu nggak? Kalau itu sih aku kurang tahu ya. Yang lain ada yang tahu gak? Katanya rajin berliterasi. Kalau aku juga kurang tahu sih. Soalnya kalau di buku kebudayaan Sumatera itu dia nggak ada ngomong tentang alat musiknya. Sama aja bohong, kamu juga gak tahu. Kayaknya aku ada alatnya deh. Bentar aku cari dulu.
stop Doraemon. Gak usah susah-susah. Kalian pengen tahu peran alat musik apa aja kan? Mau tahu dong, Faisal. Dengerin ya. Musik memainkan peran penting dalam banyak budaya termasuk dalam upacara kematian dalam konteks si Gale-Gale yang merupakan ritual kematian tradisional yang dilakukan oleh suku Batak di Sumatera Utara. Musik digunakan sebagai cara untuk menghormati dan menghargai jika yang meninggal. Selama upacara musisi akan memainkan alat musik tradisional seperti gendang, tangganing, dan heseng. Musik ini biasanya lambat dan reflektif, menciptakan suasana yang tenang dan memungkinkan seperti untuk merenung dan menghormati orang yang meninggal. Selain itu, lagu khusus juga dapat dinyanyikan selama upacara sebagai cara untuk menghormati dan mengingatkan orang yang meninggal. Lagu-lagu ini sering mengandung puisi dan atau cerita yang menggambarkan kehidupan dan pengorbanan orang yang meninggal. Secara keseluruhan, musik mainkan peran penting dalam upacara kematian si Gale-Gale sebagai cara menghormati dan menghargai jiwa yang meninggal, seperti memberikan suasana yang tenang dan reflektif bagi peserta untuk merenung dan mengingat orang yang mereka sayangi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku shock, Sam. Ternyata lu oke juga ya kalau masalah seni budaya. Iya dong, gini-gini aku ngerti seni budaya. Ngantuk nih. Kapan sih ke Jakarta? Tunggu dulu deh. Kayaknya ada yang kurang. Tadi aku udah tampil. Dan Faisal udah. Faisal udah. Ardi udah. Laren udah. Sekarang berarti tinggal Johana. Kalian nungguin aku ya? Ya udah. Jadi aku akan simpulin apa yang telah kita pelajari tadi ya. Nah, jadi kesimpulan dari patung si Gale-Gale ini adalah: pertama, ia merupakan sebuah tradisi patung kayu yang berasal dari suku Batak di Sumatera Utara. Si Gale-Gale ini merupakan patung yang digunakan untuk upacara kematian dan dijadikan representasi dari orang yang telah meninggal, karena patung ini sendiri diukir agar menyerupai sosok yang telah meninggal. Dalam sejarah sendiri, si Gale-Gale ini ada karena seorang tabib yang bernama Si Baso menyarankan untuk membuat replika dari kayu setelah Raja Manggala, anak dari Raja Rahat, meninggal. Lalu dari situlah nama patung ini disebut sebagai si Gale-Gale, dan patung si Gale-Gale ini pun akhirnya dijadikan sebuah simbol dari upacara kematian. Selain itu, ada juga tujuan dari dilakukannya upacara si Gale-Gale ini, yang dimana bertujuan untuk menghormati dan mengantar roh yang telah meninggal ke alam selanjutnya. Serta si Gale-Gale ini juga memiliki fungsi di kalangan masyarakat suku yang percaya bahwa si Gale-Gale ini dapat memulihkan keseimbangan dan keharmonisan antara dunia manusia dan dunia roh. Lalu karena upacara ini melibatkan mereka yang ada di dunia roh, upacara ini pun dilakukan untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak mendapat gangguan dari mereka yang berada di alam roh. Mengabaikan ritual ini bisa dianggap sebagai tanda tidak hormat dan ketidakpatuhan terhadap adat, maka dilakukanlah upacara ini untuk menghormati adat yang sudah ada. Di dalam upacara si Gale-Gale ini pun terdapat berbagai jenis alat musik yang dimainkan untuk mengiringi kegiatan upacara ini. Alat musik itu antara lain adalah gondang, taganing, agung, sarune bolon, hesek, dan lain-lain. Fungsi alat musik dalam upacara si Gale-Gale ini adalah sebagai pengiring tarian dan sebagai penyampaian doa. Dalam cerita Si Baso memainkan alat musik dan memanggil arwah Raja Manggala. Setelah ritual berhasil, patung si Gale-Gale akan bergerak dan menari mengikuti lantunan musik. Nah, dan terakhir, si Gale-Gale ini adalah sebuah mitos kisah sedih dalam kehidupan masa lalu masyarakat Batak, khususnya di Pulau Samosir, dan berkaitan erat dengan upacara kematian. Nah, jadi gitu kesimpulannya teman-teman. Terima kasih, Johana. Tugas seni budaya udah selesai. Balik yuk. Ayo. Yuk. Kalau gitu, bentar ya. Pintu. Kemana saja? Selamat tinggal si Gale-Gale. Selamat tinggal si Gale-Gale. Gimana teman-teman? Seru gak petualangan kita hari ini? Seru dong!
Oh iya, minggu depan kita ke Kalimantan yuk. Ayo. Gimana teman-teman? Seru gak petualang kita hari ini? Semoga bermanfaat Dan menambah ilmu baru ya. Jangan lupa cintai budaya kita, Karena budaya kita adalah jati diri kita. Dan kalau bukan kita yang melestarikannya, Siapa lagi? Saya Marvel. Saya Ardi. Saya Faisal. Saya Davidson. saya Johanna. saya Victoria. Dan saya Google. Dadah.